Karakteristik kota dengan ciri-ciri fisik: 1. Mempunyai gedung pemerintahan. 2. Mempunyai gedung hiburan dan perkantoran. 3. Mempunyai lahan parkir yang cukup. 4. Mempunyai sarana olahraga untuk masyarakat. 5. Mempunyai daerah yang terbuka seperti taman yang berfungsi sebagai paru-paru kota. 6. Mempunyai hunian rumah yang dapat digunakan masyarakat perekonomian rendah, sedang, dan elit. 7. Mempunyai alun-alun kota. Karakteristik kota dengan ciri-ciri sosialnya: 1. Sifat individualisme dan egois dimiliki oleh mayoritas penduduk kota, literatur adib sing elit. 2. Hubungan antar individu memiliki sifat gesosial, artinya latar belakang budaya yang berbeda dan tidak memiliki ikatan darah menyebabkan komunikasi dan hubungan yang dilakukan lebih mengarah pada dorongan mencari keuntungan. 3. Pandangan hidup yang dimiliki oleh penduduk kota lebih rasional apabila dibandingkan dengan penduduk desa. 4. Mempunyai sarana segregasi keruangan. 5. Penduduk kota sedikit melonggarkan norma-norma agama. Pola kota mempunyai 4 pola, yaitu pola sentralisasi. Pola keruangan kota yang pertama adalah pola sentralisasi, di mana kegiatan kotanya cenderung bergerombol atau mengelompok di satu wilayah induk. Hal ini terjadi karena ada wilayah induk di mana terdapat pusat kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pola desentralisasi berbeda dari pola sentralisasi. Desentralisasi merupakan pola keruangan kota yang mempunyai persebaran yang jauh dari pusat kota. Pola nukleasi berikutnya adalah pola nukleasi, di mana terdapat persebaran kegiatan kota yang hampir menyerupai pola sentralisasi, namun skala ukurannya lebih kecil. Inti aktivitas perkotaan ada wilayah utama. Pola segresi. Pola keruangan kota terakhir adalah pola segresi. Ciri dari pola ini adalah persebarannya terpisah berdasarkan keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Struktur ruang kota. Teori konsentris. Zona 1 yang merupakan kegiatan dari bisnis dan pemerintahan. Zona 2 yang berguna untuk pusat kota atau peralihan. Biasanya ada banyak aktivitas perdagangan dan industri di zona tersebut. 3. Difungsikan untuk wilayah permukiman bagi pekerja atau buruh. Zona 3 dipilih untuk permukiman disebabkan agar biaya transportasi dari lokasi tempat tinggal ke tempat kerja tidak terlalu mahal atau jauh. Zona 4, sobat pijar akan menemukan tempat tinggal pekerja mirip seperti pekerja. 1. Namun bedanya zona ini digunakan untuk kelas menengah atau yang memiliki pendapatan tinggi dan jabatan yang baik. Mereka lebih memilih tinggal di daerah yang jauh untuk menghindari kepadatan penduduk. Terakhir, ada zona 5 yang berisi warga yang ingin tempat tinggal tenang dan jauh dari keramaian. Umumnya di zona ini ditempati oleh orang dengan jabatan yang tinggi. Teori sektoral. Struktur kota untuk teori sektoral tumbuh tidak teratur. Pertumbuhannya tidak dimulai dari pusat kota, tetapi bisa dari sektoral lain yang akhirnya menyebar ke segala arah dengan tidak teratur. 1. Daerah pusat kegiatan DPK atau Central Business District atau CBD. 2. Daerah grosir atau manufaktur. 3. Pemukiman kelas rendah. 4. Pemukiman kelas menengah. 5. Pemukiman kelas atas. Teori inti ganda. Teori inti ganda dikemukakan oleh Edward Ullman dan C.D. Harris yang merupakan teori yang lebih kompleks dibandingkan teori lainnya. Pembagian kota tidak hanya dari pusat kota saja, tetapi bisa dari inti lain yang terpisah. Inti ini kemudian berkembang menurut pemanfaatannya. Jadi tak heran jika namanya adalah inti ganda, karena terdapat dua inti yang membuat struktur kota berkembang. Contoh kota teori inti ganda di Indonesia seperti CBD atau Central Business District, Sudirman di Jakarta Selatan. Selanjutnya, teori inti ganda. Terdapat 9 zona. Zona 1 sebagai pusat kota dan kegiatan inti seperti bisnis atau Central District atau CBD yang termasuk di dalamnya kegiatan pemerintahan. Zona 2 merupakan daerah yang banyak terdapat kegiatan grosir dan pematur ringan. Zona 3 sebagai pemukiman kelas bawah. Zona ini dipilih karena pekerja
Kelas bawah umumnya akan memilih tempat tinggal dan mendekati pusat kota untuk menganalisir biaya transportasi. Zona 4, pemukiman kelas menengah. Daerah ini juga dapat dengan pusat kota, tetapi tata letaknya tidak begitu memanjur seperti daerah pemukiman di zona 3. Zona 5, yakni pemukiman kelas atas bagi orang-orang yang menginginkan tempat tinggal yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Zona 6, daerah pemanfatur berat. Zona ini umumnya terletak jauh dari permukaan atau pusat kota agar tidak mengganggu kenyamanan akibat hasil polusi industri. Zona 7, khusus bagi daerah pusat bisnis di luar kota, umumnya terbentuk karena ada orang-orang yang memiliki kepentingan bisnis tetapi tidak ingin melakukan di pusat kota. Zona 8, yakni pemukiman di pinggiran kota atau suburban. Zona 9, yakni daerah pengunjung kota tetapi terletak di pinggir kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota suburban. Penataan ruang kota. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang perlu dicermati dalam perencanaan tata ruang kota. Aspek sosial meliputi kondisi kependudukan, pendidikan, agama, status sosial, dan struktur sosial masyarakat. Aspek ekonomi meliputi pendapatan per kapita, produksi, perdagangan, pertambangan, dan sebagainya. Aspek fisik meliputi kondisi relief, tanah, dan lain-lain. Selain itu, kawasan kota umumnya dihuni oleh penduduk yang heterogen dengan ciri bermata pencaharian di bidang non-agraris. 6. Tata ruang. 1. Perumahan, kondisi dan struktur masyarakat kota yang kompleks dan padat penduduk membuat lahan di wilayah ini dimanfaatkan menjadi perumahan yang rapat atau berhimpitan. 2. Industri. Hal ini didasarkan pada sumber daya yang ada di kota terbagi menjadi industri berhaluan bahan mentah harus diperhitungkan secara khusus berlokasi di tempat terdapatnya bahan mentah tersebut. Industri berhaluan pekerja berlokasi di tempat tenaga kerja yaitu pengerjaan bahan industri yang memerlukan keahlian khusus. 3. Jasa. Adapun yang menggunakan lahan kota antara lain jalan, terminal, rel kereta api, dan stasiun. 4. Sarana pemerintahan. Sarana pemerintahan seperti gedung kantor dibangun lantaran kota merupakan pusat pemerintahan. 5. Tempat pemasaran lahan perkotaan dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan seperti pasar, toko, dan mal. Hal ini tidak lepas dari keberadaan pusat pemerintahan di kota yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk lebih banyak melakukan transaksi perdagangan. 6. Pusat pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga. Penduduk kota memiliki latar belakang yang beragam, sehingga muncul keperluan lagi pula mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga. Maka lahan di kawasan ini juga dimanfaatkan untuk sekolah, klinik atau rumah sakit, tempat ibadah, tempat kebugaran, dan sarana hiburan. Inilah hasil materi kami mengenai struktur dan pola keruangan kota. Kami harap dapat menambah wawasan ilmu untuk kalian semua. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.